Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Qala nabiyuna al-mustafa wa habibuna wa imamuna wa qurrata a'yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Su'ilat an sahibihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul laili khairun wa ayyul ashhuri afdalu. Faqala khairul laili jawafuhu wa afdalul ashhuri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Ikhwan fiddin, hafizakumullah. Sidang Jum'ah undangan Allah subhanahu wa ta'ala, memuji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda pujian kita kepadanya, yang mana dengan nikmatnya sempurnalah seluruh amal-amal kesolehan, yang dengan keutamaannya turunlah berbagai kebaikan dan keberkahan, dan yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sebagai hambanya yang lemah untuk bisa berkumpul, bermunajat, bertafakkur bersama orang-orang soleh yang lain guna untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia kita ketika kita masih diberi kesempatan, dan bahagianya seorang hamba Allah ketika amalannya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Hari ini kita telah memasuki tanggal 16 di bulan Muharram.
Insya Allah masih belum terlambat untuk menyampaikan sekian banyak keutamaan bulan Muharram. Sekian banyak adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian untuk jangan menzalimi diri kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tadzlim, kita melakukan perbuatan fahisyah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan 4 bulan haram. Dengan kuasanya, dengan kewenangannya, Allah ingin melipat gandakan catatan pahala hamba-hamba Allah. Ketika melakukan ibadah di bulan-bulan haram, Allah bedakan dengan bulan-bulan yang lain. Begitupun sebaliknya ketika seseorang melakukan perbuatan kezaliman. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ini Allah firmankan, "Fala tadlimu anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Karena catatan dosanya berlipat ganda, Allah bedakan dengan bulan-bulan lain. Hadirin hafizakumullah, sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema Jum'ah kita kali ini mengulas balik tentang keutamaan bulan Muharram. Kalau memang sebagian dari kalangan kaum muslimin, mungkin rekan kita, karib kerabat kita, sejawat kita, tetangga kita, ataupun orang yang kita kenal bahwa dia sebagai orang yang baik, akan tetapi dia belum sampai ilmu kepadanya, sehingga masih tersimpan di benaknya, di pikirannya, di mindsetnya bahwa bulan Muharram adalah bulan sial. Sehingga tidak banyak orang yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat. Akan tetapi lebih mengadopsi qala wakila, pandangan orang, kebanyakan adat istiadat, sehingga menimbulkan rasa takut yang tersimpan di dalam jiwanya. Sampai-sampai terbentuk opini kalau mau menikahkan putra putri seseorang jangan di bulan Muharram, karena dikhawatirkan nanti jodohnya akan pendek. Sekian banyak kesyirikan yang semuanya sudah melekat. Sekian banyak yang tidak jelas asal-usulnya, faham, kemudian diadopsi oleh kita begitu saja. Bahkan antum bisa dapati di fasilitas-fasilitas publik adanya tatoyur. Orang yang memiliki tempat bisnis, gedung pertemuan, hotel, apartemen, mereka meniadakan lantai 13. Karena meyakini angka 13 adalah angka sial. Waliyadzubillah, karena ini sudah benar-benar terbentuk menjadi sebuah opini. Sehingga seseorang lebih takut untuk melanggar adah kebiasaan daripada untuk menjalankan syariat. Seseorang lebih khawatir dicemooh daripada untuk menjaga tauhid yang sudah dia terus gali, dia bina. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan tidak ada bulan yang lebih utama daripada bulan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat At-Taubah ayat ke-36 mengajarkan kepada kita sekalian, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan Allah ajarkan kepada kita semua ada 12 yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya, di mana waktu-waktu itu Allah ciptakan langit dan bumi, dan kemudian Allah tetapkan adanya 4 bulan haram. Dari dahulu orang-orang kafir Quraisy juga mereka meyakini, mereka takut untuk berperang di bulan haram. Mereka orang-orang Arab jahiliyah dulu di kota Mekah, mereka pantang untuk membunuh seseorang kalau datang masuk bulan haram.
Walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini adanya arbab selain Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka memiliki keyakinan kalau melakukan perbuatan fahisyah di bulan haram, mereka takut luar biasa. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, hampir di setiap masjid di tanah air kita, sebuah ironi yang harus kita cerahkan. Bukan tanggung jawab seorang khatib, bukan tanggung jawab seorang ustadz, bukan tanggung jawab seorang ulama, tanggung jawab kita semua. Adanya Dewan Kemakmuran Masjid DKM yang membentuk kepanitiaan PHBI, Panitia Hari Besar Islam, sehingga setiap tahunnya bisa antum perhatikan, tanggal 1 Muharram seluruh kaum muslimin yang ada di tanah air hampir-hampir mereka serentak merayakan untuk menyambut datangnya tahun baru Muharram. Turun ke jalan-jalan mengenakan obor, merasa bahwa itu adalah sebuah ritual yang bernilai ibadah sakral. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin pun setiap tanggal 1 Muharram tergelincir kepada kesesatan dan kesesatan. Mereka meyakini bahwa ini adalah ibadah yang disyariatkan. Padahal kalau memang ini sebuah ibadah, tentunya generasi salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain sudah melakukannya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain mereka sepakat, laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau ada satu perkara yang baik menurut syariat, pasti kami sudah melakukannya terlebih dahulu sebelum kalian. Maka hampir di seluruh tanah air kita terjebak. Kita ikut hanyut untuk merayakan Muharram, padahal tidak pernah dicontohkan oleh generasi salaf. Tidak pernah ada qaul dari tabi'ut tabi'in, dari sahabat Nabi, la wallah. Siapa lagi selain kita dari orang-orang muslim yang merayakan Muharram? Syiah Rafidhah setiap tanggal 10 Muharram mereka merayakan apa yang namanya Idul Ghadir. Kalau kita alhamdulillah beberapa hari yang lalu melakukan ibadah saum Asyura. Karena itu menurut pendapat Nabi alaihi salatu wasallam merupakan syariat buat kita. Kita berpuasa sunnah yang kita yakini itu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Kan tetapi orang-orang Syiah Rafidhah berkumpul di satu tempat. Mereka mengekspresikan rasa sedihnya mengingat tentang terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka melukai diri, memukul-mukul punggungnya dengan celurit yang mereka hujam-hujamkan sendiri. Sudah senantiasa tersedia mobil-mobil emergensi di situ. Siapa-siapa yang lukanya panjang dan lebih menganga akan mendapatkan makom keistimewaan. Sehingga kalau darah banyak terus mengalir dan dia tidak sadarkan diri, kemudian diangkut ke mobil emergensi, dijahit terlebih dahulu. Ketika sudah siuman, mereka akan dikatakan keberkahan, kemuliaan bagi antum. Bahkan anak-anak mereka gendong, mereka sesetin sedikit demi sedikit kepalanya untuk bisa merasakan penderitaan Sayyidina Husain. Padahal ayahnya Ali bin Abi Thalib yang ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang hafidhul Quran, jauh lebih mulia daripada Husain. Tidak ada kaum muslimin yang mengingat-ingat wafatnya Ali bin Abi Thalib. Padahal yang lebih baik dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman ibn Affan, wafat ketika membaca Al-Quranul Karim. Dieksekusi sampai-sampai darahnya menetes ke atas mushafnya.
Tidak pernah didapati adanya sebuah syariat untuk bisa merasakan kesedihan memperingati tentang wafatnya Utsman bin Affan. Padahal Umar ibnul Khattab yang lebih utama daripada Ali dan daripada Utsman, wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusiyah ketika mengimami jemaah sedang sholat subuh sampai-sampai ususnya terburai keluar. Tidak pernah dicontohkan untuk memperingati, memiliki rasa sedih terhadap wafatnya Umar ibnul Khattab. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah ingatkan, fala tadlimu, fala tadlimu. Jangan kalian dolimi diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air kita, di kota kita, setiap bulan Muharram diadakan apa yang namanya peristiwa Nadran. Coba kita telaah, coba kita renungkan, coba kita tafakur. Mereka meyakini adanya sebuah penguasa penunggu laut. Mereka menyembelih untuk melemparkan kepala kerbau di tengah-tengah lautan, guna untuk bisa meredam rasa marah dari penguasa laut. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Syirkul akbar. Tetapi pemerintah daerahnya menyokongnya karena ini dikatakan adalah kearifan lokal. Ini dikatakan wisata religi. Kiai-kiai setempatnya harusnya terus beramar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk mendukungnya. Dan kalau kita perhatikan di kota Solo di Jawa Tengah, mereka mengenal apa yang namanya 10 syuro. Mereka mengeluarkan iring-iringan kerbau bule, dan kotoran-kotorannya dipungut karena diyakini mengandung sekian keberkahan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana negeri kita ingin mendapatkan keberkahan kalau rakyatnya, masyarakatnya masih terus melestarikan perbuatan syirik? Kalau budaya kemudian menyimpang berseberangan dengan syariat, apakah harus terus dipertahankan? Padahal janji Allah subhanahu wa ta'ala, kalau negeri kita ingin makmur, Allah sudah janjikan di dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat. Kalau sekiranya penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, kami bukakan keberkahan dari pintu langit, minas samawati wal ard. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, beliau menyampaikannya sendiri, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul laili khair, malam apakah yang paling baik ya Rasulullah? Wa ayyul ashhuri afdal, dan bulan apakah yang paling utama? Faqala khairul lailu jawabu, sebaik-baik malam adalah waktu ketika malam itu berada di tengah-tengahnya. Termasuk ketika Ramadan yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari mulai pertengahan malam sampai fajar. Wa afduli ashhur wa afdalu ashhuril syahrullahi alladzi tad'unahul muharram, dan sebaik-baik bulan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah bulan Allah yang kalian menamainya dengan Al-Muharram. Sementara kaum muslimin di negeri kita masih menganggap kebanyakan dari kita adalah bulan sial. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan Muharram kepada dirinya sendiri. Allah tidak segan-segan untuk menyandarkan
nama dirinya kepada tempat yang terbaik, kepada hamba Allah yang terbaik, kepada waktu yang terbaik. Maka Allah katakan ketika tempat yang terbaik Baitullahil Muharram. Allah katakan lewat lisan nabinya dikatakan Baitullah. Mekah adalah tempat yang paling baik di seluruh dunia. Disandarkan, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik Muhammad Rasulullah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu terbaik Allah pula sandarkan kepada nama dirinya, Syahrullahil Muharram. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu terbaik di bulan Muharram kita tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita untuk bisa konsisten terhadap agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya ketika kita menghadapi ajal kita. Barakallahu li wa lana fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karimir rahman. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau kita ingin konsisten dengan agama yang sudah kita yakini sebagai kebenaran, maka sudah selayaknya kita sepakat dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada surah Al-Ma'idah Allah tetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Sudah aku ridhoi sebagai agama yang paling benar di sisi Allah. Untuk itu kalau sesuatu sudah sempurna tidak perlu kita tambahkan dan tidak perlu kita kurangi. Karena orang yang paling sayang dengan kita bukan anak kita nanti di yaumul akhir. Orang yang paling cinta dengan kita bukan orang tua kita nanti di yaumul akhir. Orang yang membela posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan adik atau kakak kita. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua orang ketika memasuki apa yang namanya alam barzakh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, setiap nabi memiliki apa yang namanya telaga. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam memiliki telaga Al-Kautsar. Saat itu ada orang-orang yang ditahan oleh malaikat, dilarang untuk bisa meminum telaganya. Saat itu pula Nabi alaihi salatu wassalam membela karena itu adalah umatnya. Akan tetapi malaikat itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa-apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka menambahkan syariat yang tidak pernah engkau contohkan dan mereka mengurang-uranginya." Padahal saat itu kita dalam keadaan sangat haus luar biasa. Dan kalau kita diperbolehkan untuk meminum telaga haudnya Nabi alaihi salatu wassalam yang namanya Al-Kautsar, yang cantingnya, gayungnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, rasa haus itu akan hilang untuk selama-lamanya. Akan tetapi yang menjadi ironi buat kita sekalian, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tertahan untuk bisa meminum telaga haudnya Nabi. Semoga kita semua adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak dilarang untuk bisa meminum telaga Al-Kautsarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua senantiasa ubun-ubun ini diarahkan kepada syariat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa konsisten, konsekuen dengan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari perasaan iri dengki terhadap saudara kita sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan niat kita untuk senantiasa kuat mutabaah kepada sunnah nabinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita saat kita melewati al-jasr, satu jembatan yang dipasangkan min haula jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk bisa kita memasuki surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita agar bisa melihat wajahnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirat dhunubal qati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi a'la wa akbar. Aqimissalah.